Mangkana akluhu amiron. Begia banget atau begiane atau al khairul kasir ya. Limangkana akluhu amiron. Ya. Bagi orang yang menjadikan akal itu sebagai pemimpin. Wa hawahu asiron. Ya, sedangkan hawa nafsunya hanya sebagai apa? Prajurit ya. Jadi akalnya jadi pemimpin, hawanya jadi prajurit. Sebaliknya, wawailun liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Nah, dan sebaliknya sangat betapa sangat celakanya atau cara bahasa Arabnya celakane atau rugine. Ya. Kanggo sapa? Kanggo wong sing dadekna hawa nafsune jadi pemimpin, sedangkan akalnya jadi prajurit. Nah, berarti otomatis berarti apa? Akalnya manut maring hawa nafsu. Ya, hawa nafsunya kepengen terembuk ya. Akalnya kalah ya kan seperti itu ya. Hawa nafsunya kepengen ngeslot ya tuturuti ya. Karena apa? Akalnya orang denggo. Beda dengan yang tadi itu. Ya ketika apa? Ketika akalnya menjadi pemimpin, sementara hawa nafsunya sebagai prajurit, maka apa? Ya, hawa nafsunya bisa dikendalikan oleh yang namanya akal. Nah, makanya yang namanya akal adalah sifat yang tertanam di dalam hati untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang itu selama mengandalkan akalnya, alias apa? Segala sesuatu itu dipikir dulu. Orang jik gebrak, ya insya Allah harus selamat. Nah, tapi ketika akalnya sudah tidak dipakai, seorang akal maning, sekarang gue nafsu, ya nanti akan menyesal ya. Jadi wong sing pada menyesal ya karena apa ngeslot ya akhirnya utangnya akeh ya. Itu kan karena nggak mengandalkan akal, lebih ada apa? Nafsu. Kemudian orang-orang yang akhirnya keluarganya berantakan, itu kan karena nggak mengandalkan akal. Sing apa turuti apa? Nafsu istri bojo ngene ngono ketunggul ya nanduri gedang kesampak sabun kebone wong ya selap ya. Nah. Sing pada akhirnya apa ya? Ya. Nek nandur gedang nang kebone dhek ora apa-apa ya. Kebone wong lihat nanduri gedang ya. Orang ngomong maning ya. Ya maksudnya kan ada aturan ya, ada aturan. Ya. Tegasnya apa? Tegasnya ya sembarangan lah ya, sembarangan. Nah, ngawur, orang nganggo akal. Yang pada akhirnya apa? Bojone ngerti, akhirnya apa? Tumai, akhirnya dipegatan, berantakan keluarganya kan gara-gara seperti itu. Ya, karena apa? Berbuat tidak menggunakan akal. Tapi selama orang menggunakan akal, insya Allah ya kita akan selamat. Ya, makanya tadi dikatakan di sini tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron ya. Bahagia beruntung sekali. Sangat beruntung sekali atau untungnya ya kanggone wong sing dadekna akal sebagai pemimpin sementara hawanya adalah sebagai prajurit. Dan sangat-sangat celaka atau celakane atau rugine. Kanggone sapa? Kanggone wong sing dadekna hawa nafsune dadi pemimpin. Sementara akalnya hanya sebagai prajurit. Jadi akal itu denggo, nafsunya sing dikedepan, nafsunya yang dikedepankan. Ya. Ini untuk makalah yang ke-17 ya. Terus wal maqalatu tsaminah. Ya, wal maqalatu tsaminata asyrata ya. Untuk makalah yang ke-18. Qila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Ya. Barang siapa yang mau meninggalkan dosa, ya, dzunub ya, orang yang mau meninggalkan dosa ya perbuatan dosa. Itu menjadikan apa? Hati itu menjadi tipis. Ya, tegasnya tipis peka, hatinya dipeka. Wong kowe nek ora akeh nglakoni dosa nih, kowe insyaallah hatinya tipis. Tipis tegasnya apa?
atine ku apa? Fayaqbalun nasihah wa yakhsha'ulaha. Ya, tegese ati tipis ku apa? Hati itu ya akan menerima nasihat. Ya, kemudian apa? Arab khusyuk. Nah, dengan nasihat tegese apa? Ketika diberi nasihat itu kerasa melebu masuk. Ya. Jadi kita bisa merasakan ya ketika kita dinasihati wong ya diberi nasihat yang baik-baik kok kayak orang terima ya perlu diwaspadai ya barangkali nyong padake dosane sehingga apa ketika diberi nasihat ya, diberi mu'idhah dari ayat-ayat Al-Qur'an dari hadisnya Rasulullah ya dari dawuh-dawuhnya para ulama hati kita tidak masuk ya aja makin apa makin kakek dosa. Karena apa? Barang siapa yang meninggalkan dosa maka apa? Hatinya akan tipis, hatinya akan peka. Sehingga apa? Sebab hatinya peka, gampang terima nasihat. Wa man tarakal haram, barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram. Baik fil mat'umi ya, baik itu berupa makanan. Kemudian apa? Wal malbus, ya, pakaian, wa ghirima, ya. Mame ya, pamane ya ora haram. Klambine ya sing tinggo dudu barang haram. Kendaraane dudu kendaraan haram. Apa-apa itu haram. Umahe dudu barang haram. Ya. Maka apa? Ketika dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara wa akal halal. Sementara yang dia makan adalah makanan-makanan yang halal. Maka sofat fikratuhu. Maka apa? Akan bening berfikirnya. Ya, pikirannya bening, pikirannya jernih. Ya. Di sini dijelaskan ala masnu'atillahi ta'ala. Ad-dalati ala ikhya'illahi ta'ala al-khulqa ba'dal maut. Ya. Seperti hanya apa? Pikiran-pikiran bening dia bisa merasakan ya. Pikirannya ora kurang sing dipikir apa? Isine weteng tok. Ya. Sing dipikir apa? Duit tok. Sing dipikir apa? Isine weteng karo ngisore weteng ya. Sing dipikir apa? Isine weteng karo ngisore weteng. Paham ora? Paham ya, memuaskan weteng dan memuaskan ning sore weteng ya. Ya, dudu kowe tok sing dipikir ya, dudu kowe. Tapi apa? Dia akan berpikir lebih luas di antara apa? Ya, sebab pikirannya bersih, pikirannya bening ya. Dia akan berpikir lebih banyak. Seperti hanya apa? Dia berpikir bahwasanya Allah itu zat yang menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, di sini tadi dijelaskan banyak sekali. Ya, dia bisa berpikir berbagai macam. Ya, berpikir bahwasanya bagaimana Allah itu zat yang maha kuasa. Seperti hanya apa? Allah menciptakan manusia dari apa? Dari setetes air mani. Kalau cara Roma Irama setetes air hina ya. Setetes air sperma ya. Gusti Allah gawe menungsa sekang setetes apa? Sperma atau mani. Dari mani ketika mani itu disalurkan ya, maninya laki-laki dan maninya perempuan bertemu ya, menikahkan akhirnya kawin. Ya, apa itulah ya. Ya, berhubungan ya. Berhubungan akhirnya bercampur ya, spermanya laki-laki dan spermanya perempuan bercampur. Akhirnya setelah itu yang dari sperma menjadi apa? Habis menjadi nutfah ya, kemudian masuk ke rahim, kemudian menjadi alaqah. Ya, getih kempel. Sing mikine mani encer begitu bercampur antara sperma laki-laki dan sperma perempuan berubah menjadi darah yang mengempal. Ya, segumpal darah cara bahasa Indonesia nih ya. Cara bahasa Jawa nih ya darah sing kempel. Lah bareke iku apa? 40 hari yang berikutnya ya, 40 hari pertama itu menjadi apa tadi? Getih kempel. 40 hari yang berikutnya berubah menjadi daging kempel. Ya. Kemudian 40 hari yang berikutnya, nah di sini
nutfah ya, mani bercampur ya, 40 hari berikutnya menjadi daging, kemudian 40 hari berikutnya menjadi daging kempel. Nah, setelah menjadi daging kempel itu berarti kan 40 hari ketiga, berarti kan pada 120 hari. Menurut cara wong Jawa kan istilah ngupati ya. Ngupati itu kan berarti hari ke 120 hari. Nah, jadi begitu laki-laki dan perempuan berhubungan, ya suami istri berhubungan, aja laki-laki orang nikah ya. Suami istri berhubungan, maka ketika nanti kau perempuan sudah tidak menstruasi, biasanya men kok men, berarti dadi. Ya. Lah begitu dadi kue, ya, nanti dihitung 40 hari berikutnya. 40 hari berikutnya nanti akan berubah menjadi apa? Darah yang mengempal. 40 hari berikutnya itu menjadi apa? Daging yang mengempal. 40 hari berikutnya ya, daging itu bukan hanya sekedar daging tok, tapi wisono balunge sedikit ya, wisono apa tadi di sini dijelaskan ya. Ya. Nah itu diisi ruh oleh Allah. Ya, diisi ruh. Mulanya apa? Saat diisi ruh, termasuk dalam kitab Arba'in Nawawi di sini dijelaskan ya, ditakdir oleh Allah. Ya, kayak besok bayi ketika lahir dadi wong sing sugih, dadi wong sing ganteng, misalnya anak, wadune dadi wong sing ayu. Ya, maka kita orang Nahdlatul Ulama, orang NU membiasakan ketika 40 hari yang ketiga alias 120 hari ya, berarti 4 bulannya ya, kita mengadakan selamatan yang namanya ngupati. Ya, biasanya diwacana surah Pitu, ya, wacana Yasin. Ya, Yasin itu tujuannya apa? Mudah-mudahan si jabang bayi itu akhlaknya seperti hanya Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Yasin itu kan nama lain dari kanjeng Nabi. Yasin itu ya Muhammad sama saja. Karena nama kanjeng Nabi kan akeh banget. Ya, Toha, Yasin ya. Nanti urusan Muhammad Toha, Muhammad pada bayi Toha jauh tuh. Muhammad Toha. Ya. Toha kan Muhammad pada bayi bok kang sihut ya. Kalau kamu baca di kitab Dalail bok, arane kanjeng Nabi kan bilang banget solihun ya. Solihunnya kanjeng Nabi gue. Ya namanya kanjeng Nabi kan anak solihun. Mana Sayyidina Solihun ya. Sayyidina Toha, Sayyidina Yasin. Dan selawatan salatullah salamullah ala Toha. Ya, salatullah salamullah ala Yasin. Yasin gue namanya kanjeng Nabi. Bulan apa? Yang pada nalika lagi duwe bayi, duwe apa? Duwe bojo lagi hamil, wis usia wis mandek ya jane. Ngupati ta yang ndonga bareng-bareng, tapi jane asline begitu wis bojone ora haid mulai. Nah, mulai kamu gencar membaca surah 7 itu. Nanti orang kudu ngenteni mitoni ya. Ya, kawit mulai mandek gue kamu yang jurus kadung wis. Ya monggo anak Rafiq nomor loro gue, anak Rafiq ya. Kita warai ngaji sigurun anak persiapan. Ya kan ngaji ya kan. Persiapan kok begitu bojo gue wis ora haid. Ya, berarti kan dadi ya. Ngalamatnya dadi biasanya haid ora haid, berarti dadi gue. Haid berarti. Berarti cesplong gue. Begitu mandek berarti lagi mulai isi gue petenge. Ya, kamu mulai ya perbanyak membaca surah 7, 1 Yasin. Mudah-mudahan apa? Si jabang bayi itu koyo akhlaknya koyo kanjeng Nabi. Dan bacakan lagi apa? Surah Ar-Rahman. Ya, semoga si jabang bayi ini dengan berkahnya surah apa? Besok akan dimelasi. Yang mau dimelasi kan betai ya. Anak-anak yang melas kan ya. Ya. Jangan minta dimelasi tapi apa? Usahakan orang ya nek Gusti Allah melas ya wong kok dimelasi Gusti Allah kan. Ya, Ar-Rahmuna yarhamur Rahman. Kowe wong stimulasi Gusti Allah ya, kabeh wong arep melas. Ya. Kemudian dibacakan surah Waqiah. Tujuannya apa? Ya mudah-mudahan ya si jabang itu begitu lahir ini paringi rezekine luas, ya, semoga lancar ya. Dan dibacakan lagi surah Al-Mulk atau Tabarok. Ya mudah-mudahan si jabang bayi ini nanti perkataannya seperti hanya raja mulek ya, raja yang ngomong tinggung wong ya, ngomong dendel kan kepenak, utang duit kepenak ya orang itu maksudnya ngomong dendel kan kepenak lah ya, ya. Ngomong orang dendel kan kasar misalnya ya Aziz nembung bocah wadon kok dendel wis nggih pokoknya no kan saya raja sih langsung mertuane nggih pokoknya nggih jenengan pokoknya lah ya kan omongannya mandi ya. Nah ini Al-Mulk ya dibacakan, kemudian dibacakan Yusuf. Dengan tafu'alan dengan surah Yusuf ini mudah-mudahan si jabang bayi nek
diparingi lanang yang gantengnya kaya Nabi Yusuf. Ya orang-orang ya Nabi Yusuf persis ya minimal ganteng lah, muka ganteng. Dan bacakan surah Maryam. Ya mudah-mudahan apa? Si jam ini apa? Ya cantiknya kaya Maryam, kemudian juga apa? Akhlaknya kaya Dewi Maryam. Dan bacakan surah Al-Kahfi juga. Ya semoga imannya kaya dene Ashabul Kahfi. Sudah gue? Itu ya. Yang Yusuf nggih. Nah, itu bacakan surah 7 ya, begitu mampet mandik ora head. Mandik ora head. Nah, mulane Kang Siwut men loro tak basi jimane kowe. Kejar ya monggo begitu. Nah, karena Kang Haji tau urung ya. Kang Adi sing men loro ya tambah maning. Ya, esok bari begitu. Kang Rafiq kayak gitu ya. Nah, ini dipikir ya, di sini tadi kudu dibudulnya ngono sih. Ya karena kita membahas apa tadi? Ya. Orang yang pikirannya ya apa tadi? Orang yang pikirannya bening itu selalu memikir-mikir apa? Ayat-ayatnya Gusti baik ayat yang tercipta, contoh ya kedadian akwal, kedadian menungsa, yang dipikir-pikir. Orang mikirnya kowe weteng karo pikiran apa? Isine weteng karo ngisore weteng tok kudu tapi mikir yang positif ya, termasuk mikir kegawean Gusti Allah. Kemudian berpikir ya apa? Tadi mana tadi? Ini sudah langsung lah ya. Kemudian Allah memberikan wabah suran, kemudian Gusti Allah meripa tawe. Terus apa? Anggota tubuh. Kemudian apa? Dimudahkan ketika lahir. Jadi banyak apa? Pajan pikir gue. Mau tadi kemarin Gusti Allah ya Allah, Gusti Allah yang kuasa banget. Bayangkan bolongan sing semana cilik kok bisa ngetokna bayi sing 3 kilo. Bayangna ya. Ini karena Gusti Allah orang ngersakno ora mungkin bisa metu ya, Mbok. Iya, ora? Betul sasa. Iya. Kok bisa metu? Ya kalau kersane Gusti Allah, kehendak Gusti Allah. Tidak ada yang sulit, ya, tidak ada yang sulit. Bayangkan kan mulai kalau kau pikir gue, bagaimana Allah memudahkan si janin ini bisa keluar 3 kilo kok bisa metu. Ya, mimbat ni ummi dari apa? Ya, padaran ibu nih. Padahal secara akal pokoknya orang tidak mau akal mau indah sih gede wayak kok bisa metu ya, Mbok. Ya. Kok bisa metu ya kok dia? Yang lase ayam bolongan. Silita itu masih bisa ndok ke dia ya. Ini persane Gusti Allah ya. Ayam bolong sih. Walhamahu irdoan. Walhama irdoa sati. Ya. Sing pada awalnya ya. Yang namanya zuzunya ibu itu ya. Ya. Itu awalnya bayi urung lahir. Ya ora metu-metu ah. Mau Kang Rafiq gede nyota ya ora metu. Tapi begitu bayi ku apa? Lahir ya. Dengan sendirinya apa? Susu itu bisa keluar. Gusti Allah ku sing gawe. Ku pikir kowe kok cukur mikir peteng karo iso. Ku pikir iya yo. Gusti Allah kuasa banget yo. Karena ki bayi urung lahir. Orang metu. Begitu bayi lahir langsung metu ya. Pendile kok bisa metu susunya ya, itu pikir. Lah begitu sudah 2 tahun ya, karena apa? Allah berfirman kan, ya. Fa in arada ayyutimar radha'ah. Kalau di situ ya, ketika kita mau menghendaki menyempurnakan menyusui anak itu apa? Haulaini kamilain. Liman arada ayyutimar radha'ah. Dan Al-Qur'an itu ketika kita menghendaki mau mensempurnakan menyusui anak itu apa? Kondisi susunya 2 tahun penuh ya, haulaini kamilain ya. Maka ketika sudah 2 tahun ya sudah jadi susu nih maning, karena nanti yang keluar bukan susu yang sehat ya, nanti ada waktunya. Usah tuh kok susu kaleng, usah tuh kok denko susunya biungnya baik ya, supaya apa nanti gennya ibu masuk pada anak kamu, nanti dia ada jiwa keibuan nih. Mulanya kadang-kadang anak bocah kon serudukan, bocah kok tomongi kok kayak semuanya harus jerutu kan. Karena apa? Terlalu banyak diminumi susu sapi. Jadi apa yang paling banyak yang masuk bukan gennya ibu yang masuk ya. Tapi sing paling ya gennya sapi. Maka tetap apik yang namanya apa? Susu sapi. Air susu ibasi. Ojo diganti karo ping molo. Amalah bayine dadu kok kena susu kaleng, susune ibune dadi kopi ke salah.
licik naya ya. Sentilan itu kan. Ya, jadi ya itu haknya anak ya, haknya anak. Berikan pada kamu yang SKM fake. Aja nakal. Aja nakal, jangan paksa dia aja nakal ya. Ya. Iya, itu ya untuk bayi ya diberikan ke bayi. Ya. Tadi mana tadi? Penting betulnya ngono ya. Ini dipikir ya itu. Summa salakulu tadi mana tadi Bayus metu wis nusu ya marangan ya tadi ya. Nah, kemudian lagi ini fi awalil amri bilal asnan ya. Begitu bayi lahir itu tanpa untu. Yang ini bayi lahir kok untu langsung rangkap dan susunya biungnya tugel ya. Pandile potol ya. Itu karena biung kok pandile potol makin bapane ya. Ya apa? Bayi itu lahir tanpa untu ya, tanpa gigi ya. Kenapa tanpa gigi yang ini? Enggak nonton biungnya nangis ya. Enggak nih. Oh, bayi lahirku langsung untune ya. Maka apa? Tanpa gigi ya. Kemudian summa amba, kemudian apa nanti giginya mulai tumbuh. Mulane wis rong taun aja susune maneh susune serangap ngong. Potol malah kau pendile potol harus rong taun susune beta. Ya, jadi wis mulai 2 tahun dipedel ya, ganti susu sapi ora apa-apa. Wis ya. Ora njurudukan wis rong taun disusune biungnya ora. Ya, 2 tahun itu berikan haknya. Ngono ora kudu tuku iki ya. Gratis malah yang regane malah apa? Termasuk susu terbaik itu ASI ya, air susu ibu. Itu sudah diganti dengan Denko, sudah diganti dengan ya SKM atau Promina rusak, cukup air susu ibu. Ya alhamdulillah anak loro ya anak saya itu hanya dengan mengandalkan ASI. Jadinya pada gede-gede kayak. Ya. Alhamdulillah tidak saya belikan susu. Padahal belikan susu barang wis gede malah sih gitu. Susu cokan maring Pak Mufid bagus. Karena kayak cilik memang mutlak air susu ibu. Ternyata ya cukup ternyata ya. Kurang apa kita anu apa wis carane apa? Wis kudune diwehna ora diwehna ya. Akhirnya tidak keluar ya, karena itu namanya nikmat ya. Nikmat itu kalau diberikan maka akan bertambah. Contoh susu itu. Susu ketika diberikan anak ya, tetap akan keluar itu 2 tahun. Tapi ketika sudah tidak diberikan ya gelem. Dengan sidinnya apa? Tidak mungkin keluar. Karena wis apa? Wis dikufuri sih. Ya, itu kan namanya syukur. Ya dikufuri kan Allah memberi. Tujuannya apa? Disyukuri. Cara mensyukurinya apa? Ya diberikan. Disodakona terima dikasih. Allah memberi. Ya, maka apa? Setelah diberi dikasih kepada siapa? Ya pada anaknya, bukan kepada bapaknya. Ya. Diberikan pada anaknya itu. Nah itu. Tadi mana tadi? Asnan. Iya. Kemudian ya keluar gigi tadinya tidak ada giginya, kemudian keluar gigi. Kemudian setelah 7 tahun ya giginya rontok maning ya, mulai bis pada kayak tuan. Usah disesali. Karena nanti apa? Akan keluar lagi summa ada marotan ukhra, maka akan keluar lagi. Setelah kupis untuk nentong ya. Ngomar metu maning ya, keluar lagi. Itu Gusti luar biasa tuh ya. Kowe dipikir-pikir, jadi Gusti luar biasa jane lah kayak bahwa ngoten kok dadi mari Gusti Allahu Akbar temenanan ya. Ya karena apa dipikir-pikir ya. Orang pusing dipikir weteng isine weteng karo ngisore weteng tok ya itu tok tapi mikir-mikir kayak gue ngaraki ngerenung iku. Oh iya luar biasa jane. Ya. Kemudian tadi mana? Banyak sekali ini. Di antaranya apa? Bukan hanya itu, yaitu salah satu. Kemudian wakadzalika itu. Wakadzalika ya begitu juga apa? Tadi mana tadi? Oh ya tadi ya. Itu kemudian apa? Allah menjadikan anak itu dari kecil menjadi besar. Kemudian menjadi dari remaja menjadi peko. Kan saya besenom, ganteng banget ya. Ayu banget, cantik banget, dadi ini kempot ya. Kaki-kaki peot ya, linglung maning ya. Semadang ngomong rumadang ya. Kemudian dari sehat menjadi lara, bikinnya sehat ya, ginom sehat banget, kuat deres ya. Itu tua pilara, dela-dela rumah sakit, dela-dela puskesmas, dela-dela suntik, dela-dela pijet ya. Terus tua meriangannya. Ya harus dimaklumi ya. Wa yal abdu kulla yawmin yanamu wa yastayqizu. Yanamu wa yastayqizu. Ya.
Kemudian apa Allah menjadikan setiap manusia itu apa? Ya ti anak turunnya anak ngelilire. Kayak ngelilire lagi emut kan berarti kayak emut. Dalam maning kok turun dekok dalam maning ya. Ya mbok. Oh sing melak kayak mbok dalam maning turun kok. Wa kadzalika sya'ruhu wa adfaruhu. Itu juga apa? Rambutnya dan kukunya. Tertutup apa dipotong ya. Kullama syaqata minha raja ila makana ya. Ketika kuku itu dipotong, kok seminggu metu maning. Rambutnya kayak gue cukur nggak udin maring akad cukur ya kok wis cukur apik-apik ya ngorong bulan wis ya kupingnya wis kepak maning wis ketutupan rambut maning ya. Brengos kayak gue ya rambut brengos ya sing kayak ngajik bata rambut ngisor weteng ya kayak orang pada cepet tumbuh ya orang pada cepet tumbuh ya tapi enak dicukur ya metu ya Wakan jadi kan lail wan nahar. Ya begitu juga Pak. Udah. Begitu juga malam dan siang. Itu selalu bergonta-ganti. Ya, habis wengine hilang yang metu awan. Awan hilang yang metu wengi. Wa kadzalika asy-syams wal qamar. Begitu juga Pak. Matahari dan rembulan, kemudian bintang, kemudian mega, kemudian hujan. Itu pun selalu silih berganti. Wa kadzalikal qamar, itu juga bulan. Nah, akhirnya apa menjadi setiap bulan itu apa? Kadang-kala sempurna ya, tanggal 14, tanggal 15 ya bunter banget. Oh ya, cilik maning ayo bok, katone cilik maning. Itu juga apa? Sebenarnya matahari itu mengalami yang namanya gerhana. Rembulan juga mengalami gerhana juga ya. Maka ketika mengalami gerhana peteng kok jadi padang maning dan seterusnya. Maka ardh takunu ya bisatan summa yambutullah fiha an-nabat. Kemudian bumi yang tadinya apa garing, kemudian apa basah, kemudian apa ketika basah ya kudanan akhirnya nyukulna suket nyukulna kan lagi terang pisan kan sukete garing kabeh bok ilang bok sukete ilang bok terus kayak lapangan coklat tuh lapangan sing hijau jadi lapangan coklat sukete mati kabeh. Lah begitu apa sing bikin ya suket terus kayak ngilang ora tanduri ora ya. Lah begitu kok masa udan metu maning ijo maning ya mbok. Nah, ya kemudian kelas kue pari-pari ngon pari ya mbok. Oh, pada meletak yang nggon jangkrik ya mbok. Lah begitu kemasan udan ya tumbuh maning ijo maning seperti itu. Nah, gua dipikir-pikir Fik. Ya, mau dipikir-pikir gue. Ya lele ya gue bingung, lele cilik-cilik gitu gede-gede bingung. Pikir-pikir gue ya. Oh, boleh gang warung ya. Lele beling. Maka ketika kita melihat fenomena seperti itu, maka kita jadi yakin falladzi qadara ala dzalika kulluhu qadirun ala ihya'il maut ba'da fana'ihi. Maka apa? Singan gue biasa. Maka apa? Ketika kita harus mengimani yang namanya apa? Kita akan dibangkitkan dari kubur. Kita semakin yakin. Ya, wasanya Gusti Allah sangat kuasa. Yang bikinnya wis bumi sing garing beda di apa? Teles mau dadi tukul maning. Ya wong ya pada baik gue. Wong wis mati wis posok nang ngisor bumi. Ya besok ketika Allah waktunya Allah membangkitkan manusia dengan mudahnya bagi Allah. Tidak ada yang sulit. Maka apa? Fa'al abdu ayyukathirul fiqra fi dzalika. Maka apa seorang hamba seharusnya apa? Memperbanyak berpikir yang seperti itu. Ya, mikir-mikir gegaweane Gusti Allah. Karena apa? Dengan kita memikirkan gegaweane Gusti Allah, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menumbuhkan apa? Rasa mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ora yo jengkel-jengkel kaya ya. Nah, rumah sane apa yang dewek ya. Nah, ini akan merasa apa? Kita semakin ya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu anna Allah yab'atsuhu wa yujazihi bi a'malihi. Ya, maka apa? Kita yakin bahwasanya kita besok akan dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian kita akan dibalas apa yang kita lakukan ketika di dunia ini. Fa'ala qadara quwwata imanuhu bidzalika yajtahidu fi ta'at
wajtinabul mukhallafat. Maka apa? Dengan kita sering berpikir yang semacam itu akan menjadikan iman kita semakin kuat. Dan akhirnya apa? Kita akan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mengaji dalam satu kitab yang kecil yang namanya kitab Ayyuhal Walad. Ya, Ayyuhal Walad itu merupakan ringkasan dari seorang ulama besar yang sudah mengkaji berbagai macam kitabnya Imam Ghazali. Ya, dia telah merupakan santri dari Imam Ghazali. Ya, beliau akhirnya sowan maring gurune. Guru nyong kita akeh bisa dilakoni ndi ya. Sekali akeh banget iki saya dilakoni ndi. Nah, akhirnya beliau akhirnya apa? Meringkas ya. Dari ringkasan-ringkasan yang dikaji oleh gurunya diringkas menjadi satu kitab yang kecil namanya kitab Ayyuhal Walad yang kemudian disusun maring guru apik banget. Nah, di antaranya apa yang ada dalam kitab tersebut adalah apa? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Nah, hiduplah sesukamu, sungguhnya kamu itu akan mati. Kemudian ada lagi wa'mal masyi'ta fa innaka mujzi'um bihi. Ya, beramallah sesukamu, ngono, ngamal segelemu. Sungguhnya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan akan dibalas. Neng amale apik yo balasane apik. Neng amale ala yo balasane ala. Kemudian yang terakhir wahbib masyi'ta fa innaka mufarraqah. Ya, cintailah apa yang kamu suka sepuasmu ngono, segelemu. Oh, Ropek cinta maring bapak ini puaskan cintamu ya. Tapi ingat apa yang kamu cintakan berpisah ya enggak? Ya mau, kok seneng maring dunia, kayak esok sore dikepi bedone dunia. Tapi eling-eling apa yang kamu cinta ya kan? Bisa. Begitu kamu seda ya. Ya apa yang kamu cinta kan? Berpisah mohon. Seneng yang lebih-lebih artinya sih disenangi Gusti Allah tuh orang mungkin berpisah. Tapi yang disenangi dunia. Ya, maka apa? Ya, cinta kepada Allah itu harus lebih besar ketimbang cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Cinta kepada Allah tidak mungkin berpisah. Tapi cinta kepada selainnya Allah, ya jelas akan berpisah. Maka ketika kita merumuskan jangan cinta 100% untuk apa yang kamu cintai. Ya, Aziz cinta maring cewek ke 100% ya rugi. Ya, aja 100% saja. Kau sekali-kali kalau kau gombal bojone, ya, calon bojone, cintaku kepadamu hanya 10%. Ya. Kok maksudnya 10% Mas? Iya, karena yang 50% adalah untuk Allah dan Rasulnya. Lalu yang 40% kepada siapa? Ya, yang 30% untuk orang tua saya. Yang 10% untuk teman-teman saya. 10% untuk cewek saya. Makanya apa? Ya untuk kamu. Ya kan, jadi kan adil ya, Mbok. Next iki misale maring bojo 100%. Kalian Gusti Allah mengko ya demi bojo akhirnya apa? Orang syukuran sembahyang ya. Ya karena lebih banyak cintanya kepada istri. Sama ketika cintanya kamu lebih besar ketimbang cinta kamu kepada orang tua kamu. Maka apa? Nanti kamu akan lebih durhaka kepada orang tua ketimbang ya karena apa? Urusan istri menjadikan apa? Durhaka kepada orang tua. Seperti hanya cerita legendaris maling kundang ya karena apa sangat cintanya kepada ceweknya akhirnya apa ya, maring wong tua dadi wani maka ya itu racikan cinta itu jangan 100% melulu kok cewek kayak Jis ya aja kayak sekali-kali aja ngomong 100% hanya untuk kamu ya jangan seperti itu 10% bahaya lah dulu bahaya apa oh kok 10% Mas iya ini tak bagi-bagi ya oh kayak gitu Mas ya sudah gak apa-apa 10% ya Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ya صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد وطول حياتي في كمال استقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير قصير يكون لنا عونا على
والرشد وحسن الأداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله يا بر يا صمد بجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج ومن سجد. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini